Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Najwa Salsabila dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang Perang Maluku tahun 1817. Pertama, saya akan membahas mengenai asal-usul Pattimura. Siapa sih Pattimura? Pattimura merupakan seorang pemuda yang berani melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada Juli sampai Desember tahun 1817. Pattimura, pemimpin perlawanan rakyat Maluku Saparua terhadap Belanda pada tahun 1817. Meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 di tiang gantungan. Kapiten Pattimura adalah pahlawan Maluku dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Sekarang saya akan membahas mengenai latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang lebih dikenal dengan nama Kapiten Pattimura sebagai berikut. Pertama, kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Perubahan penguasa dengan sendirinya membawa perubahan kebijaksanaan dan peraturan. Apabila perubahan itu menimbulkan banyak kerugian atau penghargaan yang kurang, sudah tentu akan menimbulkan rasa tidak puas dan kegelisahan. Kedua, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pada zaman pemerintahan Inggris, penyerahan wajib dan kerja wajib dihapus, tetapi pemerintah Belanda mengharuskannya lagi. Tambahan pula, tarif berbagai barang yang disetor diturunkan, sedangkan pembayarannya ditunda-tunda. Ketiga, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, sehingga menambah kegelisahan rakyat. Keempat, Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Berdasarkan Convention of London tahun 1814, daerah Maluku diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Karena pada awal abad 19, Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Kedatangan Belanda kembali ke Maluku disambut dengan banyak perlawanan rakyat. Rakyat Maluku banyak yang merasa trauma dengan penindasan dan penghisapan pada masa VOC, antara lain seperti pelayaran hongi, ektir pasa, dan lain-lainnya. Rakyat Maluku takut hal-hal di atas kembali terulang. Pada tanggal 8 Maret 1817, masuklah 4 kapal perang Belanda ke Teluk Ambon. 4 kapal itu salah satunya mengangkut 2 orang penting Belanda. Mereka adalah Komisaris van Middelkoop dan Engelhard. Sambutan penduduk Maluku sangat suram dan tidak meriah karena seperti disebutkan di atas, rakyat masih trauma dengan orang-orang Belanda. Ketika Maluku dikuasai Inggris, seolah-olah rakyat Maluku ada pada masa yang menyenangkan. Inggris melarang semua pelanggaran atas hak mereka. Kerja paksa dihapus. Inggris juga membeli hasil bumi Maluku dengan harga yang pantas. Ketika Belanda kembali, rakyat Maluku seperti kecewa dan tidak senang karena mereka punya dendam dengan orang-orang Belanda. Perasaan trauma itu seperti akan terulang pada saat Residen Gubernur Maluku menginstruksikan diberlakukan kembali kerja paksa atau rodi yang telah dihapus oleh pemerintahan Inggris sebelumnya dan kewajiban kepada nelayan Maluku untuk menyediakan perahu atau orambai untuk keperluan administrasi dan militer Belanda. Selain itu, yang paling berat adalah kerja paksa untuk keperluan penebangan kayu.
Sikap Belanda yang sewenang-wenang ini menimbulkan jiwa kritis rakyat Maluku timbul. Rakyat Maluku mulai membandingkan pemerintahan Inggris dengan Belanda. Orang-orang Kristen yang dulunya kebanyakan bekerja untuk pemerintahan Inggris kini bergabung dengan golongan Muslim Maluku untuk merencanakan perlawanan terhadap Belanda. Sekian penjelasan mengenai latar belakang Perang Maluku tahun 1817 dari saya. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Fandi Karafa dari kelas 10 IPA 4 akan mempresentasikan proses Perang Maluku bagian pertama. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, monopoli di Maluku terus dijalankan. Beban rakyat semakin berat. Selain penyerahan wajib juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin dan kopi. Mereka yang melanggar ditindak tegas. Tindakan pemerintah Hindia Belanda tersebut semakin menimbulkan penderitaan kesengsaraan terhadap rakyat. Inilah yang menjadi penyebab rakyat marah dan meletusnya Perang Maluku. Perlawanan dimulai ketika rakyat melakukan protes di kantor Residen Saparua di dalam benteng Doorstreet. Mereka menuntut agar pemerintah bersedia membayar perahu Oramba yang dipesan oleh pemerintah Belanda dengan harga yang pantas. Presiden Saparua van den Berg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Akhirnya perlawanan dengan kekerasan senjata terhadap Belanda pun direncanakan. Dalam pertemuan antara para pemimpin rakyat berjumlah 100 orang, dibicarakan mengenai rencana perlawanan dan juga dibicarakan mengenai siapa yang memimpin. Selain itu, di dalam rapat tersebut muncul desas-desus bahwa Belanda akan mengenakan wajib militer pada rakyat Maluku untuk ditugaskan ke Jawa. Dalam rapat Matulesi tampak mendominasi pertemuan. Waktu itu Inggris membentuk barisan di Maluku di mana ada 400 orang Maluku yang bekerja untuk tentara Inggris. Matulesi begitu akrab dengan orang Inggris. Pengalaman di kemiliteran Inggris membuat Matulesi cukup disegani karena keahliannya menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Maka para pemimpin adat sepakat untuk mengangkat Matulesi sebagai pemimpin dengan gelar Patimura. Patimura menetapkan sasaran adalah benteng Doorstreet. Benteng di tepi pantai itu akan diserang oleh pasukan yang daratkan dari pantai. Untuk mengangkat pasukan Patimura merencanakan akan memakai Oramba yang sedianya akan dipesan oleh Belanda. Pada tanggal 15 Mei 1817 terjadi kerusuhan di Porto di mana sebuah perahu pos Belanda dirampas oleh rakyat yang marah. Rakyat mengancam jika pemerintah Belanda tidak bersedia membayar Oramba, maka perahu pos itu tidak akan kembalikan berikut isinya. Presiden van den Berg dengan ditemani 7 pasukan pengawal berangkat ke Porto untuk melakukan dialog dengan rakyat. Tetapi Residen dan pengawalnya tidak tahu bahwa rakyat itu adalah pengikut Patimura. Ketika sampai di daerah ini, Harya Residen, pengawalnya disergap dan berhasil ditangkap. Beberapa pengawalnya bahkan ada yang terbunuh. Kuda Residen dibunuh. Mengetahui Residen ditawan oleh rakyat Saparua, maka dari benteng Doorstreet dikirimkan sekelompok pasukan senapan berjumlah 20 orang dan 12 orang Jawa bersenjatakan tombak. Dengan 32 orang serdadu itu dihujani dengan panah. Patimura kemudian membebaskan Van den Berg setelah Residen ini mengancam bahwa jika seseorang Residen ditahan, maka pemerintah Belanda di Batavia tidak akan ditinggal diam dan pasti akan menghukum seluruh rakyat Maluku. Akhirnya Residen dibebaskan dengan jaminan bahwa Residen telah menganggap insiden itu selesai. Sementara itu, setelah membebaskan Residen dan pengawalnya, Patimura pasukannya segera menuju benteng Doorstreet dengan menaiki Oramba-Oramba yang berjumlah puluhan. Pagi hari sebelum matahari terbit, Oramba itu sudah sampai di pantai. Ribuan orang segera turun ke darat dan langsung melakukan serangan sorpradis ke benteng Doorstreet. Pihak Belanda sangat kaget dan serangan ini berusaha bertahan mati-matian. Tetapi tanpa disadari dari hutan dari belakang benteng juga terjadi dari serangan rakyat. Perkenalkan, nama saya Kazima Isa Ahmad dari kelas 11 IPA 4 absen 13 akan menjelaskan materi mengenai
strategi perang pihak Indonesia terhadap pihak Belanda dalam Perang Saparua. Pada tanggal 20 Mei 1817, rakyat Maluku mengadakan rapat raksasa di Haria untuk membahas strategi dan konsep perlawanan yang akan dilakukan terhadap pihak Belanda, yang menghasilkan pernyataan kebulatan tekad untuk melanjutkan perjuangan melawan pihak Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisikan dari 14 pasal pernyataan dan ditandatangani langsung oleh 21 Raja Patih dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat bahkan hingga ke Maluku Utara. Sebelumnya, dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan mantan tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorstad dan menewaskan kepala residen Saparua yang bernama Van den Berg beserta pasukannya. Rakyat Maluku ini berperan dengan cara perang gerilya dan mengumpulkan perahu-perahu untuk menyerang benteng Dorstad di Saparua. Saat berita jatuhnya benteng Dorstad oleh pasukan Kapiten Patimura dan pemusnahan massal orang-orang yang berasal dari Belanda tentu saja mengguncang dan membuat pemerintahan Belanda di kota Ambon menjadi bingung. Gubernur Belanda Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan pasukan militer besar ke daerah Saparua di bawah kepemimpinan Mayor Bejes. Dan sekarang ekspedisi ini dikenal dengan nama Ekspedisi Bejes. Mengetahui berita akan Ekspedisi Bejes dengan segera, Kapiten Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Patimura mampu mempersatukan seluruh masyarakat di Maluku dari mulai para raja-raja, tetua adat, dan para pemuda untuk melawan pemerintahan Belanda secara serentak dan bersamaan. Pasukan dari rakyat sebanyak 1.000 orang telah diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Kemudian Kapiten Patimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Bejes dan pasukannya. Namun, di balik sebelum kemenangan yang besar itu, ada upaya Belanda yaitu untuk merebut kembali benteng Dorstad dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada tanggal 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih dari 200 prajurit di bawah kepemimpinan Mayor Bejes menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dorstad dan Saparua tentunya dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wasisil, dan Ladike. Nama saya Raden Muhammad Fadlan Kautsar, saya dari kelas 11 IPA 4 ingin menerangkan tentang strategi perang dari pihak kolonial pada Perang Maluku. Jadi yang pertama, mulai dari latar belakangnya itu penindasan VOC terhadap rakyat Maluku. Jadi Belanda melalui VOC menjajah bumi Nusantara selama bertahun-tahun dengan mengambil keuntungan dan menindas rakyat. Dan praktik penindasan kolonialisme Belanda ini beragam. Jadi mulai dari kerja paksa, ada juga monopoli, pelayaran hongi, dan praktik-praktik lainnya. Penindasan yang dilakukan Belanda ini bukan hanya mengakibatkan kerugian terhadap ekonomi dari bangsa Indonesia itu sendiri, tapi masih banyak juga kerugian-kerugian lainnya, yaitu jadi dari politis, sosial, dan hingga mentality atau psikologis dari rakyat itu sendiri, rakyat kita. Akibatnya, rakyat pun melakukan perlawanan terhadap sikap Belanda ini yang sudah kelewat batas dan semena-mena. Kemudian, Belanda juga melakukan praktik penindasan itu yang berlangsung selama kurang lebih 200-300 tahun. Selama waktu itu, jadi rakyat memproduksi cengkeh untuk pasar dunia dan bagi Belanda. Namun, rakyat Maluku itu nggak mendapat apapun, jadi mereka nggak dapat kayak segi profitnya yang mereka tanam, melainkan semuanya itu semua untuk Belanda. Dan selanjutnya ada juga waktu perang Maluku itu, jadi strategi dari pihak kolonial atau pihak Belanda atau Portugis, yaitu untuk menekan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kapiten Patimura pada saat itu. Belanda kembali mengirim armada pasukan yang kuat. Sebuah armada kuat yang dipimpin oleh Overste de Groot dikirim menuju Saparua pada 4 Juli 1817 dengan tujuan yaitu menjalankan vandalisme. Jadi vandalisme itu seperti seluruh negeri di Jazirah Hatawano itu di bumi hanguskan. Dan tidak berhenti dengan tindakan tersebut, Belanda juga menjalankan siasat berunding. Seragam mendadak
serangan-serangan mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba secara silih berganti. Selanjutnya ada politik pengkhianatan, yaitu bahkan untuk menaklukkan perjuangan rakyat Maluku ini, Belanda juga harus melakukan strategi namanya politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya, yaitu Letnan Petersen berhasil menyergap Patimura dan Philip I Mahina pada tanggal 11 November 1817 dengan beberapa bantuan dari beberapa pengkhianat, jadi pengkhianat dari pihak Maluku. Dan Belanda ini menggunakan strategi dengan memanfaatkan Raja Booi untuk mengkhianati perjuangan Patimura, yakni membocorkan informasi tentang perang, strategi perang Patimura dan tempat persembunyiannya. Nah, dengan informasi tersebut, maka Belanda akhirnya berhasil menemukan persembunyian Patimura dan pejuang Maluku lainnya. Belanda menjatuhkan hukuman gantung kepada Patimura pada tanggal 16 Desember 1817. Dengan demikian, strategi Belanda dalam menaklukkan perlawanan Patimura yaitu memanfaatkan Raja Booi untuk mengkhianati perjuangan Patimura dengan membocorkan informasi tentang strategi Patimura juga bersama pejuang-pejuang Maluku lainnya. Perkenalkan, nama saya Anandia Najwa dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang akhir perang. Akhirnya Belanda mampu merebut benteng-benteng yang lain. Kini Belanda di atas angin, dan Patimura makin terdesak dan terpaksa harus melawan secara gerilya. Usaha pembersihan kemudian dilakukan Belanda untuk meredam terulang kembalinya pemberontakan. Dan yang paling utama adalah menangkap Patimura. Usaha Belanda menangkap Patimura terus-menerus mengalami kegagalan. Dan akhirnya Patimura ditangkap di sebuah rumah di daerah Sirisori. Patimura dapat ditangkap karena pengkhianatan salah satu anak buahnya, Raja Booi. Tertangkapnya Patimura ini tidak membuat surut perlawanan Maluku. Raja Manusama Paulus Tiahu dari Abubu, Nusa Laut, terus melakukan pemberontakan dengan cara membajak kapal-kapal Belanda. Untuk menumpas pemberontakan, Belanda bertindak sangat kejam dalam menghukum daerah yang dicurigai sebagai sarang pemberontak. Rumah-rumah dibakar. Orang-orang Ternate dan Tidore yang membantu Belanda diizinkan untuk merampok dan merampas desa-desa di Saparua. Raja Abobu Manusama Paulus Tiahu akhirnya berhasil ditangkap beserta putrinya Christina Martha Tiahu yang masih kecil, kurang lebih berumur 17 tahun. Commodore Farwell diperintahkan memimpin kapal perang Everton ke Nusa Laut. Sesampainya di Nusa Laut, Everton mendapat penumpang istimewa yaitu Paulus Tiahu dan anaknya Christina Martha. Dan di pantai pun telah berkumpul rakyat Nusa Laut. Kemudian Raja digiring ke geladak kapal dan ditembak di depan anaknya dan disaksikan oleh rakyatnya dari pantai. Akhirnya karena masih kecil, Christina Martha dibebaskan, tetapi Christina malah meneruskan perlawanan ayahnya. Sampai akhirnya ia kembali tertangkap bersama 39 orang sisa pengikutnya. Akhirnya, 40 orang tahanan itu dibawa ke Batavia dengan kapal Everton, kapal tempat ayah Christina dihukum mati. Di tengah perjalanan, Christina tidak mau makan, sampai akhirnya ia mati kelaparan. Pada tanggal 1 Januari 1818, jenazah Christina dibuang ke laut. Pada tanggal 16 Desember 1817, para pemimpin perlawanan Maluku dihukum gantung di benteng New Victoria di tepi pantai Ambon. Mereka adalah Patimura, Anthony Ribok, Philip Mahina, dan Said Parinta. Anak Residen Van den Berg yang telah dikembalikan kepada Belanda diharuskan menyaksikan hukuman ini. Upacara eksekusi ini cukup megah karena dimeriahkan dengan formasi kapal perang Belanda dan kora-kora Ternate dan Tidore, salvo meriam dan marching band. Kemudian paduan suara gereja menyanyikan lagu-lagu rohani. Kemudian seorang tentara berpangkat kapten membacakan kesalahan Patimura dan kawan-kawan untuk kemudian membacakan keputusan vonis mati dengan digantung. Belanda ini melancarkan politik adu domba agar Patimura bisa ditangkap dan membuat perang Maluku berakhir. Sebelum digantung, Patimura mengucapkan sebuah kata-kata yang terkenal. Patimura tua boleh mati, tetapi Patimura muda akan bangkit kembali dan melawan. Akhirnya matilah Patimura dan kawan-kawan. Jenazah-jenazah para pemberontak ini dibiarkan bergantung di muka umum sampai membusuk. Jan Lubert, anak Van den Berg, memohon kepada pemerintah Belanda agar ia diizinkan melengkapi namanya menjadi Van den Berg van Saparua untuk mengenang Patimura. Perlawanan rakyat Maluku berhenti setelah banyak pemimpin yang tertangkap atau terbunuh. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.